Keluar masuk channel orang, lalu membahas kekristenan dengan sembarangan. Itulah yang dilakukan oleh Donditan saat ini ya teman-teman. Setelah dia sudah pernah diundang Denny Sumargo, lalu juga Boris Bokir, Arie Untung, lalu juga Dr. Richard Lee ya. Sekarang dia masuk ke channelnya Haji Romah Irama ya. Ya, seperti biasalah, tentunya membahas tentang kekristenan dengan sembarangan. Bukan bahas Islam, bukan ya. Tinggal ke channelnya Deddy Corbuzier aja dia belum ini ya. Tapi kayaknya berat sih kalau dia masuk ke channelnya Deddy Corbuzier. Ntar nanti Deddy Corbuzier jilat ludah sendiri dong. Kan dia bilang nggak boleh masuk kamar orang lain, katanya seperti itu. Tapi Donditan ini dia bebas masuk ke channel orang, bahas Kristen. Seperti biasa Donditan ini lagi-lagi suka sembarangan klaim ya. Dia bilang katanya misionaris pada kabur ditantang debat oleh Ahmed Dedat katanya. Waduh, inilah kebiasaan para polemikus ya. Mengklaim tanpa data, tanpa fakta ya teman-teman. Bagi yang tidak tahu Ahmed Dedat itu siapa, dia itu adalah gurunya Zakir Naik ya katanya. Dia seorang polemikus juga dan dia juga sudah meninggal. Bahkan meninggalnya itu dikabarkan sangat mengenaskan ya teman-teman. Kalau saya boleh pinjam istilah Islam itu namanya ada sakratul maut gitu ya. Dan dia juga dikabarkan dia mengalami semua itu katanya sih karena dia sering menghujat Allah di dalam kekristenan. Sehingga akhirnya dia menerima upah dari perbuatannya sendiri. Yaitu masing-masing opini orang lah ya. Saya tidak mengarah ke situ. Ya intinya semoga aja sih nasibnya Donditan ini tidak sama seperti Ustadz Pan. Luar biasa menurut orang yang buta akan ajaran agama Kristen, makanya mudah sekali disesatkan dengan narasi-narasi dangkalnya Jagir Naik ya. Ya kalau memang luar biasa kenapa bolak-balik ditantang debat oleh Christian Prince ya, tapi Jagir Naiknya selalu ngumpet teman-teman. Dan kebanyakan kalau kita perhatikan, kajian-kajiannya Zakir Naik ini kan cuma monolog ya. Dia bikin kajian, lalu dia undang orang, lalu orang-orang awam datang, kemudian ada yang bertanya, terjadi diskusi, kemudian tiba-tiba mualaf. Nah ini sebenarnya sudah disetting teman-teman. Ada sebuah jurnal yang mengatakan bahwa semua ini sudah disetting. Bahkan orang-orang ini yang mengaku mualaf ini bahkan sudah dibayar katanya seperti itu. Jadi apanya yang luar biasa?
Jadi menurut Donditan, di Bible itu ada ayat sisipan yang sengaja dibuat untuk menyebarkan doktrin. Waduh, saya tahu nih doktrin yang mana maksudnya ya. Ya, apalagi kalau bukan mengenai tentang Trinitas ya. Dan nanti kita akan lihat ayat apa yang dimaksud ayat sisipan. Sebenarnya ya teman-teman, semua narasi Donditan mengenai ayat sisipan ini sebenarnya sudah dipakai oleh para polemikus sejak lama, sejak dulu teman-teman. Yaitu untuk menyerang kekristenan, ya secara khusus itu adalah doktrin tentang Trinitas atau doktrin tentang Tritunggal. Karena memang di dalam ayat ini, 1 Yohanes 5 ayat 7 ini, disinilah menjadi sebuah ayat yang jelas ya mengenai tentang konsep Trinitas itu. Makanya ayat ini banyak diserang oleh para polemikus atau bahkan oleh orang-orang liberal sekalipun, supaya doktrin Trinitas ini bisa menjadi gugur gitu loh. Lalu akhirnya mereka percaya bahwa Tuhan yang benar itu adalah Tuhan yang tauhid seperti yang ada di dalam ajaran Islam. Makanya ayat ini banyak diserang oleh para polemikus ya. Cuma ya rata-rata para polemikus yang menyerang ayat ini itu dia pakai cherry picking ya. Jadi kalau teman-teman tahu cherry picking itu artinya dia suka memakai referensi ataupun data yang menguatkan narasi mereka. Tapi di satu sisi mereka mengabaikan referensi, ya referensi-referensi yang lain, yang padahal di dalam referensi itu sudah jelas-jelas mematahkan argumentasi ataupun narasi mereka sendiri. Tapi ini mereka abaikan, jadi mereka hanya pakai yang sesuai dengan narasi mereka. Padahal banyak referensi lain yang bertolak belakang dengan narasi mereka, tapi itu mereka abaikan. Ya ini namanya cherry picking ya. Jadi teman-teman, bicara mengenai ayat sisipan, yaitu 1 Yohanes 5 ayat 7, kita akan mendengar ada sebuah penjelasan ya. Saudara, ini sudah banyak sih dijelaskan berkali-kali, saya juga sudah nggak terlalu apalagi lah untuk membahas tentang ini, nanti pembahasan bisa panjang ya. Jadi saya akan mengutip salah satu video dari seorang apologet Kristen juga, nama channelnya Leonardo Winarto, dan saya ambil ini sebagai referensi ya supaya kita bisa belajar karena saya lihat dia juga mempunyai literatur yang cukup memadai ya. Ya jadi teman-teman, mari kita simak videonya. Shalom, salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam video ini saya akan meresponi salah satu komentar dari seorang yang melihat video saya tentang Trinitas dan ketauhidan, di mana ia ragu akan otentisitas 1 Yohanes pasal 5 ayat yang ke-7. Dan memang ayat ini seringkali dipersoalkan oleh polemikus Islam
yang mempertanyakan tentang kesahihan atau otentisitas Alkitab yang diyakini oleh iman Kristen sebagai firman Allah. Nah, lalu bagaimana respon kita sebagai orang percaya? Yang pertama harus diketahui bahwa di dalam kekristenan itu ada studi salinan kitab suci, di mana salah satu tujuan studi ini adalah untuk memastikan keakuratan terjemahan kitab suci kita yang sudah diterjemahkan ke dalam berbagai-bagai bahasa. Ada ribuan bahasa yang diterjemahkan. Kitab suci kita diterjemahkan ke dalam ribuan bahasa selama ribuan tahun. Nah, salah satu tujuan studi salinan kitab suci ini untuk memastikan keakuratan terjemahan tersebut sesuai dengan autograf atau tulisan aslinya. Ini yang harus diketahui. Yang kedua, kekristenan memiliki sekitar 5.000 naskah kuno perjanjian baru berbahasa Yunani. Itu belum termasuk naskah berbahasa Latin dan bahasa-bahasa lainnya, yang semua itu masih ada dan terpelihara dengan baik sampai hari ini. Dalam kekristenan, naskah-naskah kuno kitab suci berbahasa Yunani itu tidak dibakar, tetapi dipelajari, dibandingkan, ada studi khususnya. Nah, saya punya ini adalah kumpulan varian-varian teks kitab suci dari naskah-naskah kuno itu yang dipelajari, diteliti untuk sekali lagi tadi memastikan keakuratan terjemahan kitab suci kita. Nah, teks 1 Yohanes pasal 5 ayat yang ke-7 ini tidak dijumpai di dalam kodeks. Kodeks itu adalah naskah kuno kitab suci yang dijilid dalam bentuk buku. Tidak dijumpai dalam kodeks Vatikanus dan Sinaiticus, di mana kedua kodeks ini bertanggal sekitar abad ke-4 Masehi. Nah, karena tidak dijumpai dalam teks ini, kemudian disimpulkan seolah-olah teks ini merupakan sisipan. Karena itu dalam ilmu kajian salinan kitab suci, 1 Yohanes 5 ayat 7 itu disebut dengan Coma Ioannem atau sisipan Yohanes. Maksudnya ada pandangan bahwa teks ini disisipkan dan tidak ada dalam naskah asli tulisan Yohanes. Apakah benar demikian? Ada 3 alasan untuk membantah pandangan ini. Yang pertama, kita punya selain kodeks Sinaiticus dan Vatikanus, ada naskah kuno kitab suci yang lebih tua, yakni naskah O Latin atau Vetus Latina. Itu bertanggal sekitar 150 Masehi. Dan di dalamnya itu ada 1 Yohanes 5 ayat yang ke-7. Naskah ini lebih tua sekitar 200 tahun dari kodeks Sinaiticus dan Vatikanus yang bertanggal sekitar abad ke-4. Naskah O Latin itu sekitar 150 Masehi, berarti jauh 200 tahun ke belakang, lebih awal, lebih dini, lebih dekat dengan tulisan aslinya. Yang kedua, bapak-bapak gereja di abad kedua seperti Tertullian, seperti misalnya Cyprianus, itu mengutip dalam tulisan mereka 1 Yohanes pasal 5 ayat yang ke-7. Di sana juga ada Agustinus pada abad yang lebih jauh lagi. Agustinus abad keempat, ada Yohanes Chrysostomus mengutip juga dalam 1 Yohanes pasal 5 ayat yang ke-7. Jadi dalam tulisan Bapak Gereja ini kalau kita bisa melihat dan Anda bisa melihat ini tulisan Bapak Gereja, saya punya edisi lengkapnya, semua ada di dalam tulisan tersebut. Dan tentu mereka mengutip teks tersebut dari kitab suci, salinan kitab suci yang sudah ada saat itu. Pada zaman mereka yang hidup di abad kedua, 1 Yohanes 5 ayat yang ke-7 sudah eksis dalam salinan-salinan kitab suci. Jadi tidak menunggu di abad ke-4 dalam kodeks Sinaiticus atau kodeks Vatikanus saja. Yang ketiga, dasar yang ketiga dalam menolak pandangan bahwa teks 1 Yohanes 5 ayat 7 itu tidak asli adalah dalam materi, dalam tema teologis yang ditulis oleh Yohanes tentang kalimatullah itu sesuatu yang tidak asing. Kalau Anda membaca Injil Yohanes, Anda membaca surat Yohanes, Anda membaca kitab Wahyu, di sana ada ditulis tentang kalimatullah, sang firman. Misalkan Yohanes pasal 1 ayat 1, di sana dikatakan en arti en hologos. Fil bad'il kanal kalima wal kalimatu kana indallah wa kanal kalimatullah. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Itu di dalam Injil Yohanes. Dalam 1 Yohanes pasal 5 yang ke-7, kemarin sudah saya bacakan, ada 3 yang memberi kesaksian. Al-Abu, sang Bapa, wal kalimatu, dan sang firman, warhul kudus, dan roh kudus. Ada juga disebut al-kalimah, sang firman. Demikian juga dalam kitab Wahyu pasal 19,
Di sana nanti akan datang kembali sang raja di atas segala raja yang tertulis namanya. Dia disebut ismuhu kalimatullah. Namanya adalah sang firman Allah. Jadi tema tentang kalimatullah, tentang sang firman yang menjadi manusia, itu sesuatu yang tidak asing dalam tulisan Yohanes. Sehingga tidak ada dasar untuk meragukan bahwa 1 Yohanes pasal 5 ayat yang ke-7 itu benar-benar tulisan dari Rasul Yohanes yang diwahyukan, diilhami oleh Roh Kudus untuk dituliskan oleh Yohanes. Kenapa? Yang pertama, ada naskah kuno kitab suci yang lebih tua yang sudah menulis itu, yakni naskah Latin. Yang kedua, dalam tulisan bapak-bapak gereja abad kedua, abad ketiga sudah mengutip teks 1 Yohanes 5 ayat yang ke-7. Yang ketiga, tema tentang kalimatullah, sang firman yang menjadi manusia, itu tidak asing dalam tulisan Yohanes, dalam Injil Yohanes, dalam 1 Yohanes pasal 5 ayat 7, dalam kitab Wahyu, semua menyinggung tentang kalimatullah yang menjadi manusia. Nah, karena itu kita tidak perlu lagi ragu apakah benar 1 Yohanes 5 ayat yang ke-7 ini merupakan tulisan Yohanes yang diwahyukan oleh Tuhan, ataukah ini merupakan sisipan. Jelas itu ada tulisan Rasul Yohanes. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Oke, jadi kesimpulannya narasi ayat sisipan seperti yang dikatakan oleh Donditan itu sama sekali tidak benar ya teman-teman, karena faktanya masih banyak naskah-naskah kuno, ya naskah-naskah kuno Alkitab yang lain yang mencatat bahwa ayat dalam 1 Yohanes 5 ayat 7 itu benar-benar ada dan bukan sekedar sisipan gitu. Salah satunya adalah naskah salinan Alkitab seperti yang tadi disampaikan di dalam video ya. Ingat ya, salinan Alkitab itu ada banyak ya, naskah-naskahnya itu ada banyak. Bukan hanya sekedar 1 atau 2 salinan doang, teman-teman. Jadi di sini Donditan hanya melihat salinan tertentu ya yang memang di dalam penyalinannya itu tidak terdapat ayat yang dimaksud tadi ya mengenai 1 Yohanes 5 ayat 7 ya. Mungkin karena di tengah proses penyalinannya bisa aja ada terjadi beberapa kesalahan penyalinan, atau juga mungkin ada catatan yang hilang dan sebagainya. Tetapi bukan berarti bahwa ayat itu benar-benar tidak ada, karena kita bisa melihat ternyata di naskah-naskah kuno yang lain, ayat itu ternyata memang benar-benar ada, teman-teman. Jadi bukan hanya disisipkan untuk menyebarkan doktrin kekristenan, yaitu doktrin Trinitas ya. Jadi itu nggak benar sama sekali ya. Jadi intinya sekali lagi ya, inilah namanya metode cherry picking ya. Si polemikus Islam ini kan sering begitu ya, mereka pakai referensi atau data tertentu yang menguatkan narasi mereka, tapi mengabaikan referensi ataupun data-data lain yang sebenarnya itu sudah mematahkan narasi mereka. Salam kritis, Tuhan Yesus memberkati. Salam.